Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Anak-anakku, siswa-siswiku yang solih-solihah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita diberi tambahan ilmu oleh Allah, rizki kita, keluarga kita diberikan rizki yang barokah. Mudah-mudahan umur kita dipanjangkan oleh Allah, sehat walafiat fid dunya wa dunya wal akhirah. Anak-anakku, siswa-siswiku, sebelum kita masuk pembelajaran seperti biasa kita berdoa bersama. Mari ikuti Pak Baihaqi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات آمين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما نافعا وارزقني فهما طيبا واجعلني من الصالحين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita masuk ke pembelajaran. Mari disimak video pembelajaran dari Pak Baihaqi. Baik anak-anakku yang solih-solihah, kita akan memasuki ke pembelajaran doa setelah zikir ya, pada semester 2. Di kitab kalian pelajaran 6 doa setelah sholat fardu ya. Di situ ada gambar keluarganya, ayah ibu dan anak-anaknya. Sebagai seorang muslim, kita harus senantiasa berdoa setiap selesai sholat. Dengan berdoa hati kita menjadi tentram dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita pelajari bersama doa setelah sholat fardu dengan seksama. Tujuan pembelajaran perlu kalian ketahui. Dengan baca teks, siswa diharapkan dapat memahami penerapan doa setelah sholat fardu dengan baik dan benar. Dengan bermain peran, mengerjakan tugas mandiri, dan melakukan latihan, siswa diharapkan dapat mempraktikkan doa setelah sholat fardu dengan baik dan benar. Ayo mengamati pada gambar 6.1. Berdoalah kepada Allah apa yang kita inginkan ya. Itu ada gambarnya. Situ, pernahkah kamu melakukan seperti gambar di samping setelah selesai sholat fardu? Berdoa setelah sholat fardu menjadi amalan yang dianjurkan untuk dilakukan orang Islam. Harapannya agar Allah mengabulkan doa yang kita panjatkan dan menjadi sarana permohonan pertolongan kepada Allah. Tahukah kamu ya, Nabi Muhammad SAW selalu senantiasa berzikir dan berdoa setelah sholat. Jadi kalau pelajaran kemarin ada zikir setelah sholat, sekarang adalah berdoa setelah sholat ya. Oleh karena itu sudah sepantasnya kita mencontoh kebiasaan Nabi Muhammad SAW dengan memanjatkan zikir dan doa sesudah sholat sesuai dengan adabnya masing-masing ya. Oke, dilanjutkan. Apa itu doa? 1. Doa artinya memohon kepada Allah tentang apa yang diinginkan. Berdoa boleh dengan bahasa Arab atau bahasa yang kita pahami, akan tetapi berdoa lebih baik dengan bahasa Arab.
ya, karena bahasa Arab adalah bahasa surgawi, bahasa ukhrawi. Nanti menggunakan bahasa Arab. Nabi Muhammad berdoanya juga menggunakan bahasa Arab, tapi kalau tidak bisa, kita bisa berdoa dengan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa yang kita pahami. 2. Banyak bacaan doa yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW di dalam hadis atau di dalam Al-Quran. 3. Doa sangatlah penting bagi setiap muslim. Tujuannya, doa dapat memberikan rasa percaya diri dan perasaan aman. Dengan berdoa kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar doa diijabah atau dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi memberikan rasa percaya diri, ya. Adab berdoa, ya. Nah, ini adabnya bagaimana? Kita harus mengerti adab dalam berdoa. Ada berdoa yang benar, diantaranya adalah 1. Ikhlas mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas tulus, ya. Hati kita harus pasrah kepada Allah. 2. Diawali dengan pujian kepada Allah dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nanti ada contoh berdoanya, ya. 3. Meyakini bahwa doa akan dikabulkan. Nah, dia harus yakin, nggak boleh nggak yakin atas doanya sendiri, ya. Nanti prasangka Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi kalau hambanya nggak yakin, ya Allah juga nggak akan mengabulkan doa-doa kita. Merendahkan diri, penuh harap dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan, baru kita panjatkan doa, ya. Nah, ini contohnya gambar 6.2, berdoa hanya kepada Allah, ya. Nggak boleh doa minta kepada dukun atau kepada setan, kepada tuyul atau yang lain-lainnya. Datang ke kuburan nggak jelas, nah itu nggak boleh. Kecuali kalau kita berziarah, kita berdoa hanya kepada Allah, nggak apa-apa, ya. B. Bacaan doa. Ini nanti ada contoh-contoh berdoa, ya. Setelah membaca zikir, hendaknya dilanjutkan dengan doa. Kita diperintahkan untuk selalu berdoa kepada Allah. Hanya Allah yang bisa mengabulkan doa. Perlu digarisbawahi, hanya Allah yang bisa mengabulkan doa. Manusia berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang dengan usaha, namun harus disertai doa. Tujuan doa supaya usahanya dimudahkan dan diberikan yang terbaik oleh Allah. Dengan berdoa kita juga mendapat pahala dari Allah. Jadi sudah dapat pahala, terus kemudian doa kita dikabulkan. Sangat banyak manfaatnya, kan, berdoa. Kalau kita nggak pernah berdoa, kita akan jauh dari Allah. Kita nggak akan mendapatkan apa yang kita inginkan, ya. Contoh doa pembuka, ya. Nah, ini contoh-contohnya sudah mulai. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berdoa bersolawat kepada Nabi, kemudian mengagungkan Allah, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, ya. Itu adalah contoh doa pembuka. Kemudian ini baru masuk ke doa-doa kita, hajat-hajat kita. Boleh hajat dunia, hajat akhirat, hajat apapun kita bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini doa kepada orang tua. Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu adalah doa untuk kedua orang tua. Kemudian doa untuk dunia dan akhirat, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi itu adalah doa dunia dan akhirat. Boleh Pak kita minta doa yang lain, boleh sekali, ya.
kalian bisa meminta doa dimudahkan mendapatkan ilmu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin, atau doa-doa yang lainnya. Ya, kalian bisa doa bahasa dengan bahasa kalian sendiri juga boleh. Kalau nggak bisa bahasa Arab, boleh menggunakan bahasa dengan kalian sendiri, tapi lebih utama, lebih baik adalah dengan bahasa Arab. Kemudian contoh doa penutup. Ini doa penutupnya ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Doa ditutup, kemudian selesai. C. Hikmah berdoa. Doa pembuka. Di dalam doa terkandung banyak sekali hikmah. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Sebagai pelindung dari godaan setan dan kejahatan manusia. Ya. Jadi kalau kita berdoa, kita dilindungi dari godaan setan dan juga kejahatan manusia. Misalnya kalau kita mau dirampok, kita berdoa pagi hari tadi, siangnya yang rencananya rampok itu mau merampok kalian tidak jadi, rencananya orang jahat mau menjahili, mau mengerjai kalian tapi tidak jadi. Karena apa? Karena kita sudah berdoa kepada Allah. 2. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman takwa kita jadi bertambah kalau kita berdoa. Kalau kita nggak pernah berdoa, iman kita semakin lemah, semakin turun. Kemudian membuat hati menjadi tenang, tentram dan damai pastinya ya. Membuat kalau kita sudah berdoa, kita banyak berdoa, pasti hati kita akan tenang ya, karena kita sudah berdoa memanjatkan segala urusan kita kepada Allah. 4. Sebagai penyelamat hidup di dunia dan akhirat ya. Kalau kita berdoa, kita akan selamatkan hidup dunia dan akhirat. Nah, akhirat itu alam setelah kehidupan di dunia ya. Kemudian ikhlas tadi, bersih hati, tulus hati, hatinya harus tulus ya. Itu adalah hikmah berdoa. Nah, ini kisah berhikmah di buku kalian ada itu ya. Allah mendengar doaku. Anissa sangat menyayangi Allah Subhanahu wa taala. Anissa yakin Allah selalu mendengar dan mengabulkan doanya. Suatu hari Anissa berdoa, "Ya Allah, jadikanlah saya anak yang pandai." Alhamdulillah, sejak Anissa rajin berdoa, Anissa tidak lagi malas belajar sehingga Anissa selalu menjadi juara kelas. Kita semua menyayangi Allah karena Allah sangat menyayangi kita. Subhanallah ya. Ketika hendak belajar kita berdoa, selesai belajar kita berdoa, karena semuanya yang kita lakukan adalah semua itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat, mendapatkan ilmu yang barokah dari apa yang kita lihat dalam video ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Siswa-siswi yang sholih-sholihah, mudah-mudahan dari tayangan video tadi kita mendapatkan tambahan ilmu, mendapatkan tambahan pengetahuan dari Pak Bayhaqi. Mudah-mudahan bermanfaat sampai kalian dewasa kelak. Mari seperti biasa, sebelum ditutup kalian bisa mencatat apa sekiranya dari materi Pak Bayhaqi tadi yang sekiranya penting. Nanti ketika ada pertanyaan-pertanyaan, kalian bisa menjawabnya dengan mudah ya. Mari bersama-sama membaca doa kafaratul majlis sebelum ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.